Ya, jadi itu terus kemudian em, nanti Pak Erwin akan sedikit banyak menceritakan bagaimana eh, Dora atau ini ya apa namanya Deklarasi San Francisco tahun 2012 dan kenapa itu berkaitan dengan asesmen riset, terus apa yang mendasari gitu ya. Terus kemudian nanti akan saya sambung sedikit tentang bagaimana perkembangan di Eropa, tetapi tidak apa sebetulnya yang terakhir deklarasi Barcelona ya itu tidak hanya Eropa walaupun diinisiasi oleh beberapa negara Uni Eropa tetapi sebetulnya ditujukan untuk global gitu. Nanti akan kita bahas. Oke, Pak Erwin ada bukan slide ya tapi mungkin apa menceritakan soal Dora terus eh, apa kemudian kenapa munculnya Manifesto Leiden ya itu. Ya, Oke, silakan Pak. baik, ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Suara saya bisa didengar? Jelas. Oke. Jadi yang pertama, memang di dunia ini, ya tapi ketika saya bilang di dunia itu bukan terus karena saya itu terlalu internasional, ya enggak, karena saya sekolahnya juga di ITB terus. Cuman saya kebetulan memang mengenal dan terlibat ya di dalam circle yang kurang lebih sepaham itu. Itu ketika banyak orang di dunia ini sebenarnya sudah nggak setuju dengan apa namanya pola eh, institusinya, pola teman-temannya begitu ya untuk menilai kinerja dosen, gitu ya, dosen peneliti atau banyak yang bilang juga research assessment, jadi risetnya gitu ya. Tapi ujungnya sih sebenarnya itu dosennya, pelakunya yang dinilai gitu ya. Nah itu nggak setuju dengan itu, maka kemudian muncullah beberapa inisiatif yang bentuknya deklarasi gitu. Nah saya tidak terlalu hafal sekarang, yang dulu pernah hafal, sekarang sudah lupa sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada Leiden Manifesto, itu di Leiden University awalnya. Nah yang menjadi panitia itu kalau saya tidak keliru adalah semacam center gitu yang ada di Leiden, CWTS, CWTS gitu. Itu bisa di Google. Nah, kalau tidak salah juga itu yang membuat software yang namanya Force Viewer. Ya. Nah, software itu bisa kita pakai untuk menilai sebenarnya jejaring ya, jejaring hasil riset kita yang direpresentasikan dengan makalah itu seluas apa dan temanya juga sedalam apa, itu kurang lebih seperti itu softwarenya. Nah, berikutnya ada San Francisco Declaration of Research Assessment, jadi DORA namanya. Nah, di San Francisco ya, itu websitenya ada sfdora.org ya. Nah, itu prinsipnya juga banyak ya. Tadi yang Leiden Manifesto itu ada 10 prinsip ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian kalau eh, apa sfdora itu ada, sebentar, ada, oh enggak, kalau SF Dora itu dia sudah mengklasifikasikan. Jadi ada 18 prinsip yang sudah diklasifikasikan ke arah ini tanggung jawabnya peneliti, tanggung jawabnya funder ya, memberi dana ya. Kemudian tanggung jawabnya penerbit, kampus, itu sudah ada ini clusteringnya. Jadi nomor berapa, tanggung jawabnya siapa. Nah, Ya. yang terakhir itu sebelumnya ada Coara ya, sebelum atau bareng ya, entah. Saya lupa ininya kronologinya antara Coara, jadi Coara dan Dori. Ya. Di Coara itu Coalition for Advancing Research Assessment. Kemudian yang paling baru ini Barcelona Dori. Jadi Barcelona Declaration on Open Research Information, Dori. Saya nggak tahu ini apakah sengaja disengaja Dora atau dan Dori ya itu.
saya kurang tahu karena banyak juga yang banyak motivasi bercanda juga dengan singkatan. Nah, Eh, jadi intinya sama. Intinya kalau kita mau menilai riset, ya nilai risetnya, gitu ya. Bukan kepada barang yang merepresentasikan itu. Nah, saat ini barang yang merepresentasikan itu kan makalah. Ya. Sampai di makalahnya sendiri tidak ada masalah. Gitu. Tapi ketika yang dinilai itu bukan makalahnya, tapi lebih kepada gimana makalah itu terbit, nah itu memang jadi masalah kemudiannya. Nah, buat negara-negara yang ada di Eropa, mungkin saya belum pernah hidup di sana juga, ya, entah Eropa dan Amerika atau Eropa, Amerika, dan tempat lain. Buat mereka itu ada nggak ada ini, ada nggak ada metrik itu sebenarnya buat mereka nggak terlalu masalah. Gitu. Itu kenapa sering Ibu dan Bapak mendengar atau tahu ya temannya di universitas mana di luar negeri gitu, bahkan terbengong-bengong itu tuh apa gitu, world class ranking itu apa gitu ya. Karena buat mereka itu sudah biasa aja mengalir gitu. Yang namanya meneliti ya standarnya begini, bikin artikel ya ngirimnya ke situ gitu ya. Nah, cuman di tengah ketidaksadaran mereka itu mungkin mereka juga termasuk yang mengarahkan dunia begitu. Bahwa yang disebut jurnal dengan kualitas yang paling baiknya untuk bidang tertentu itu ini. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kalau lama-kelamaan diamati itu bisa jadi nyambung gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, lawannya kita tahu ya antonimnya itu ya lembaga-lembaga yang dengan berbagai motivasi ingin mendorong justru memang harus di ranking, harus dinilai ininya, itunya dan seterusnya gitu. Nah, celakanya adalah Indonesia itu menelan bulat-bulat gitu ya. Jadi dalam gambar ini itu akan saya presentasikan di acara IFLA ya. Saya lupa kepanjangannya ya. Kalau ingat nanti saya cari dulu di sini. Intinya itu publisher juga ininya, panitianya. Jadi saya akan mempresentasikan gambar ini salah satunya bahwa mereka nanya, jadi open access Indonesia itu sampai mana gitu ya. Saya bilang ada, masih ada, tapi nggak kemana-mana. Ya di situ aja. Kalau kalau kamu baca makalah misalnya 5 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya begitu saja. Ya kami masih lah jurnalnya paling banyak dan seterusnya, tapi nggak kemana-mana. Kenapa? Karena memang kebijakan apapun dari teknis sampai yang kebijakan di atas itu memang motivasinya hanya seperti di kapal itu saya gambarkan di mesinnya itu ya. Kalau di Titanic kan mesinnya ada di bawah situ. Itu ya memang pemeringkatan itu mesinnya. Jadi akibatnya kebijakannya ya ke arah sana. Jadi alih-alih ada orang teriak kita tuh terjebak di es gitu, kita harus keluar. Nggak ada yang teriak. Ya, jadi ceritanya di situ semuanya jadi menikmati gitu bahwa ini ada ranking gitu ya. Jadi menikmati. Jadi mereka nggak sadar kalau kapalnya itu sebenarnya nyangkut gitu, nggak kemana-mana. Sementara di sekelilingnya, menurut sejarah juga katanya Titanic itu dikelilingi oleh kapal-kapal yang sebenarnya bisa nolong, tapi entah kenapa SOS-nya itu tidak diumumkan gitu. Nah ini pun sama kurang lebih ceritanya gitu ya. Nah, kurang lebih itu Mas Mas Ilham ya. Jadi memang di sini kita hmm, itu berusaha mengobarkan terus sebenarnya semangat ini walaupun kita sama-sama tahu dalam waktu dekat juga belum tentu salah satu dari kita menemukan jalan ya untuk hmm, merubah itu, tapi setidaknya apinya itu ada terus gitu. Ya. hmm. Mungkin itu Mas Ilham. Terima kasih. Iya, makasih Pak Erwin. Jadi kalau diumpamakan itu tadi ini ada suar gitu ya. Tadi Pak Erwin, kalau di gambar ini kan sebetulnya kita punya peluang ya, peluang yang cukup besar ya, modal yang cukup besar terkait dengan open access ya. Hampir boleh dikatakan ya 99% ya jurnal-jurnal di Indonesia itu sebetulnya open access. Dan bahkan di DOAJ kan terbesar Pak ya dari sisi open access itu. Nah, ini peluang, cuma bagaimana kemudian peluang-peluang itu kita manfaatkan. Nah, ini saya sebetulnya merangkum membuat slide ini itu
merangkum bagaimana ya perkembangan soal riset assessment dan kemudian akhirnya muncul beberapa deklarasi besar. Em, Banyak deklarasi di level universitas, di level beberapa wilayah, beberapa negara yang muncul setelah tahun 2012 sejak DORA gitu. DORA kemudian eh, dideklarasikan. Jadi ya tadi mungkin sedikit banyak. Jadi tahun 2012 gitu eh, DORA muncul ya karena adanya beberapa kepentingan yang tadi Pak Erwin sampaikan gitu. Terus kemudian isinya sebetulnya eh, relevansi DORA ini kemudian hingga sekarang itu dipakai sebagai acuan beberapa riset assessment yang mengutamakan inklusivitas. Jadi singkatnya DAS DORA itu isinya ya ini menghilangkan penggunaan metrik berbasis jurnal ya termasuk impact factor ya dalam proses pemilihan atau seleksi ya seleksi penelitian terus kemudian sampai level promosi jabatan dan peningkatan karir ya terus yang sering disampaikan juga oleh komunitas sains terbuka atau mungkin teman-teman misalkan kayak Pak Erwin itu kan kita itu perlu menilai atau membaca isinya gitu ya bukan hanya dari label jurnal ini yang sering sering kadang-kadang kita lihat gitu eh, banyak eh, rekan-rekan kita ya atau mungkin kita dulu gitu sering eh, ngomongkan misalkan jurnal Q1 saya terbit di jurnal ini gitu. Padahal esensinya bukan itu gitu. Esensinya adalah apa sih yang isinya yang perlu perlu disampaikan bagaimana penelitiannya dilakukan. Nah, itu. Terus soal lain soal indikator-indikator lain nah ini tentu saja saya nggak akan bahas semuanya di sini. Teman-teman bisa nyari sendiri di website Dora ya. Dan kita akan pantik sebagai bahan diskusi. Terus kemudian hingga saat ini sudah ada 167 ya negara yang telah menandatangani asesmen ini. Ada dua level, ada level individu, organisasi gitu. Oh, 167 negara ya, ada 24.880 individu ya. Nah, ada yang level individu, ada yang organisasi gitu. Di Indonesia sebetulnya sudah ada 40 organisasi ya, termasuk beberapa di antaranya yang kita kenal misalkan ada ALMI itu ternyata sudah ikut mendukung deklarasi ini, termasuk beberapa personel di dalamnya. Ada beberapa jurnal jurnal ilmiah ya yang saya lihat ada beberapa jurnal ilmiah dan sekurangnya ada 14 individu karena ada sisanya individu yang berafiliasi dengan universitas gitu ya. Nah, ini karena datanya mungkin nanti teman-teman bisa lihat di websitenya. Jadi secara umum sebetulnya kalau dari sisi deklarasi itu kita semua sudah hampir secara global itu sepakat dengan poin-poin itu. Tetapi pada level kebijakan, nah ini yang saya rasa tiap negara punya apa ya perkembangan yang berbeda-beda. Nah, deklarasi Dora sendiri pun ini juga sudah ditranslasikan ke bahasa Indonesia. Saya cukup berterima kasih dengan Pak Erwin, terus ada Mas Erik, ya, ada beberapa nama di situ, Pak Juneman gitu, yang awal itu tahun berapa Pak waktu mentranslasi ini Pak Erwin? 2017 Ya, mungkin 17-an ya ya. antara itulah. Ya. Nah, ini juga sudah ditranslasi oleh teman-teman sehingga mungkin bisa disebarkan, disebarluaskan begitu. Apa sih poin-poinnya ya? Nah, ini kurang lebih poin-poinnya seperti itu begitu. Nah, terus kemudian 2021
muncullah Manifesto Leiden. Ini eh, lebih pada tataran negara ya di Belanda, terus beberapa universitas masuk yang menggawangi Leiden di situ. Dan ini diterbitkan di jurnal Nature, yang manifesto ini. Jadi poin-poinnya kurang lebih sama begitu. Ada beberapa tambahan soal melindungi apa namanya eh, pengetahuan lokal gitu ya, relevansi termasuk dalamnya ada bahasa, ada beberapa pengetahuan lokal, terus kemudian evaluasi kuantitatif itu harus mendukung penilaian kualitatif ya. Nah, ini yang kemudian ada kaitannya dengan CV naratif ya. Bagaimana biasanya kita membuat CV itu kan hanya ada ukuran-ukuran kuantitatif, misalkan jurnal terbit di mana, eh, eh, predikat jurnalnya apa. Nah, tapi eh, di penilaian apa di CV naratif itu disampaikan secara kualitatif gitu. Nah, ini beberapa poinnya. Terus kemudian tahun 2021 muncullah rekomendasi UNESCO tentang open science. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nah pada tahun 2023 itu kalau tadi sifatnya deklarasi ya, beberapa manifesto deklarasi itu. Kemudian tahun 2023 itu muncullah yang namanya Quara. Nah, Quara ini secara teknis dia masuk pada ukuran-ukuran asesmen yang lebih detail. Ada 10 komitmen, ya. Jadi 4 core komitmen, ya. Terus kemudian ada 6 supporting komitmen. Nah, ini secara luas sebetulnya tidak hanya diperuntukkan bagi negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi eh, untuk komunitas global. Jadi ukuran-ukurannya pun lebih inklusif begitu. Saya lihat kemarin di website juga ada dari negara-negara di eh, Brasil, di negara-negara Global South ya. Itu juga banyak yang ikut dan ikut untuk apa namanya ikut nimbrung begitu ya di dalam Koara ini. Nah, ini kurang lebih komitmennya. Ya, sudah ada 723 organisasi per 18 April ya. Terus rencananya maksimal tahun ini itu proses penandatangannya atau agreement-nya direview dan ditetapkan siapa organisasi atau universitas atau beberapa institusi pendukung. Terus kemudian ada bukan deadline ya. Jadi ya deadline mungkin ya. Sampai dengan akhir 2027 itu paling tidak ada roadmap ya. Masing-masing di masing-masing organisasi pendukung itu punya roadmap yang jelas gitu. Soal bagaimana agreement yang sudah disepakati, terus kemudian mereka mengembangkan sendiri. Ya, oke. Nah, kemudian yang terbaru 16 April kemarin itu ada lagi deklarasi yang namanya DORI. Jadi ada DORA, ada DORI gitu. Nah, ini dibuat di Barcelona. Terus kemudian apa yang disoroti ini lebih pada informasi riset. Jadi informasi riset di sini adalah yang dimaksud adalah soal metadata. Metadata yang informasi yang menempel pada artikel ilmiah ya, yang dapat digunakan sebagai evaluasi oleh universitas, lembaga pemberi dana ya. Dan di mana kalau kita lihat teman-teman misalkan di tempat kita kalau mau melihat bagaimana perkembangan riset di level lembaga ya, termasuk di individu teman-teman sebagai dosen peneliti gitu, biasanya kan ngambilnya dari data Scopus ya.
yang sering dipakai kan data Scopus atau data dari Web of Science begitu. Nah, atau misalkan Sinta gitu ya. Kalau Sinta di Ristek Dikti itu kan dipakai acuan tadi yang dijelaskan Pak Erwin di awal. Nah, itu kan dia ngambil sebetulnya bukan mengembangkan sendiri gitu, tapi ngambil dari data Scopus, Web of Science ya, ada beberapa yang lainnya. Terus kemudian dikalkulasi ulang ya, dibuat pengindeksnya, terus kemudian ada pemeringkatan. Nah, disadari banyak banyak orang bahwa ya ini isi komitmennya gitu tentang keterbukaan dan yang lain-lain, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, disadari secara global bahwa penggunaan data metadata ini untuk pada level kadang-kadang sampai level evaluasi riset ya, sampai dengan dipakai untuk jenjang karir kan kalau di Sinta, klasterisasi universitas dan yang lain. Nah, ternyata memang data metadata artikel riset ilmiah itu memang mayoritas dipegang oleh lembaga-lembaga komersial yang itu tentu saja tidak inklusif, tidak bisa kemudian diakses oleh banyak banyak pihak secara terbuka begitu ya. Misalkan kalau universitas atau lembaga punya teman-teman tidak berlangganan di Scopus atau Web of Science itu, maka kan tidak punya akses untuk data-data itu gitu. Nah, sehingga ini yang dikatakan oleh banyak pihak sebagai data yang tidak inklusif gitu ya, tidak terbuka gitu ya. Nah, sayangnya mayoritas artikel ilmiah kita itu diindeksasi oleh Scopus yang dipunyai Elsevier ya. Didorong untuk ke sana. Ya, didorong untuk ke sana gitu ya, Pak ya. Secara tidak eksplisit, secara implisit didorong ke Iya, sana. iya. Nah, padahal ya kita tahu ini yang dipakai untuk mengukur kinerja yang sekarang kebablasan ya, mengukur kinerja dan yang lain-lain. Padahal seharusnya datanya itu didorong ke yang lebih terbuka. Nah ini sayangnya ini nggak ada Bang Udin ya kemarin walaupun sudah sempat daftar nanti bisa ini ya. Mungkin nanti kita bisa pakai diskusi. Nah, apa yang didorong di Dori sebetulnya ini adalah metadata, bibliometrik metadata yang menempel pada apa ya artikel teman-teman. Yang misalkan teman-teman nulis artikel ilmiah itu kan di situ jangan dianggap sebagai sebuah kertas ya, tapi dianggap sebagai sebuah eh, produk yang di dalamnya memuat banyak informasi ini. Mulai katakanlah yang paling paling sederhana adalah nama autor, ya, judul, tahun. Nah, itu adalah sebuah informasi begitu. Terus kemudian masuk lagi kalau kita bedah di dalamnya ada lagi soal pemberi dana, soal lagi riset apa yang software apa yang dipakai. Terus kemudian dananya didanai dari siapa. Terus ada berapa orang autornya, penulis. Terus sampai di level keterlibatan masing-masing orang di penelitian itu sebagai apa. Sampai Datanya dengan, ada apa enggak? nah datanya ada atau enggak. Datanya bisa dibuka atau tidak, bisa diakses atau tidak. Nah, intinya itu semua informasi yang ini kalau masuk ke apa tadi misalkan Pak di Scopus basis data yang tidak inklusif ini tidak mudah diakses ya oleh banyak pihak. Nah, ini yang kemudian didori ini kemudian coba didorong ke arah keterbukaan itu. Jadi ini skemanya kurang lebih seperti itu. Nah, ini lembaga supporternya ya ada DOAJ Indonesia itu salah satu dari apa ya dari banyak negara yang hampir semua jurnal Indonesia itu anggota DOAJ gitu. Jadi karena open access gitu. Ini beberapa pendukungnya. Ya. Nah, kurang lebih itu. Ya, ini oke. Kita bisa diskusikan nih. Kayak mungkin dari Amel atau ada Mbak Dianita, ada Mas Niam, Mas Tri. Ya, silakan.
Ya, kalau saya Terus, mungkin cuman hmm, menanggapi aja mungkin Mas ya. Jadi pada prinsipnya kan saya juga bahkan baru sadar kalau ternyata Dora itu sudah 12 tahun yang lalu Pak ya, nggak kerasa. Sekarang udah 2024 dan kita itu sudah membicarakan soal open science ini itu bukan 1-2 tahun, tapi sudah hampir belasan tahun. Saya juga nggak menyangka kalau sudah begitu lama, tapi yang jadi perbincangan juga termasuk yang saya tahu di apa namanya di aktivis-aktivis open science itu punya kekecewaan bahwa ada perubahan yang sangat lambat. Bahkan tidak hanya kita nggak bisa ngomong di Indonesia ya, di Indonesia kan barriernya kan banyak sekali. Tapi bahkan untuk di negara-negara dengan infrastruktur riset, infrastruktur dan kultur riset yang sudah mapan itu banyak sekali hambatan-hambatan dan apa namanya dan perubahan yang diharapkan itu ternyata tidak secepat yang dibayangkan oleh para reformer ini gitu. Nah, sebagai salah satu contoh aja pembicaraan tentang bagaimana mereformasi sistem evaluasi penelitian dan dampak penelitian itu sudah kita perbincangkan itu sejak lama, tapi sampai sekarang orang masih belum ketemu formula yang pas bagaimana cara kita memberikan alternatif dari apa yang sudah ada sekarang. Nah, seperti yang saya tahu itu kalau di Uni Eropa karena mereka cukup aktif dan memberikan gelontoran dana yang cukup banyak ternyata Pak untuk apa namanya untuk memecahkan masalah ini itu ada beberapa working group yang sekarang sedang menyusun apa namanya menyusun soal eh, apa ya istilahnya ya strategi-strategi yang bisa digunakan em, untuk mengganti gitu ya mengganti sistem yang sudah ada. Nah, yang jadi persoalan sekarang yang mungkin kita perlu diskusikan adalah bagaimana kita sebagai teman-teman yang di Indonesia ini menurut saya itu jadi satu peluang itu peluang dalam arti kita bisa sebagai negara berkembang kita tuh bisa memprotes gitu ya memprotes ke negara-negara yang lebih maju itu untuk melihat bahwa ini loh apa standar-standar yang kalian buat hal-hal yang kalian lakukan, dosa-dosa yang kalian lakukan di masa lalu, itu ternyata sekarang kami yang merasakan dampaknya. Itu kita bisa memprotes, sebenarnya itu peluang buat saya. Jadi kita harus bisa lebih aktif gitu, hmm, bilang sama mereka bahwa kalian itu mewariskan atau ngajarin kami sesuatu yang buruk gitu. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga bisa secara aktif sekarang bersama mereka, kita sama-sama untuk menyelesaikan bagaimana mencari jalan keluar dari masalah ini gitu. Dan yang saya lihat itu kurang ditangkap juga oleh banyak orang, bahkan mungkin oleh pemerintah Indonesia sendiri gitu. Mestinya kalau kita sebagai sebagai negara berkembang kita tuh punya hak untuk protes loh ke orang-orang di negara maju ini karena sistem evaluasi penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang itu melalui metrik-metrik proxy yang dipersoalkan oleh banyak orang ini itu kan sebenarnya kan warisan dari orang-orang itu kan dosa-dosanya orang-orang negara maju gitu. Ya, jadi kan kita bisa lebih aktif itu ya untuk outspoken ini loh dosa kalian dan kita sekarang juga harus dilibatkan gitu loh untuk menyelesaikan untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Karena kalau kita nggak begitu, kita selamanya ya pertama kita akan terjebak pada dosa-dosanya orang-orang negara maju yang kita sudah saksikan efeknya sekarang kan gitu. Mulai ada satu pelanggaran akademik ke pelanggaran akademik yang lain dan itu nggak akan selesai, akan begitu terus. hmm, Dan yang kedua ya kita akan jadi konsumen terus ya, maksudnya dari apa yang disepakati oleh ya, orang-orang ini terus kita pakai lagi tanpa kita nggak punya kontribusi hmm. apa-apa di situ. Jadi menurut saya ini jadi peluang juga buat kita, ya kita harus lebih apa namanya lebih keras gitu loh suaranya supaya bisa nanti didengar. Itu kalau dari saya seperti itu. Ya, ya, artinya suaranya harus tadi Pak, suaranya harus lebih banter begitu. Nah, sayangnya gini ya, saya melihatnya ada satu sisi eh, di sisi oke, di sisi bahwa kita kenapa kok mengekor beberapa dosa-dosa itu. Di satu sisi kenapa kita di Indonesia itu tidak langsung mencoba, misalkan ada Quora begini yang sifatnya inklusif. Kenapa kok tidak langsung mencoba mewarnai itu gitu ya. Nah, itu juga problemnya, kenapanya itu. Mungkin teman-teman di sini ada pandangan atau apa ya terkait dengan ini. Mungkin bisa diskusi gitu. Males soalnya bayangin kita digaji kecil sekali, kerjaannya banyak. Siapa yang mau mikir? Iya sih, iya Mas Niam. Silakan Mas. Masih mute Mas. Baik, terima Ya, kasih Mas Ilham.
dan semuanya yang hadir. Saya senang sekali ini pertama kali saya ikut. Terus mungkin perkenalan dulu ya. Saya sebenarnya saat ini masih jadi mahasiswa, Oh tapi ya. selama 10 tahun terakhir itu memang membantu jadi saja staf pusat kajian gitu ya di UGM. Nah, eh, kenapa saya tertarik? Karena ini relate dengan pengalaman saya. Jadi di tahun-tahun 2017, 18, 19 itu saya diminta untuk bantu anggap saja proses akreditasi gitu ya. Hmm. Nah, ketika mengumpulkan data dosen itu luar biasa susahnya gitu ya. Karena ya satu karena dosennya juga malas mengumpulkan sendiri karyanya. Karena biasanya kan udah yang apa bahkan kadang lupa pernah submit terus kapan apa publishnya juga udah lupa gitu kan. Dan juga ada ini apa namanya eh, ada struktur-struktur yang tidak berfungsi dalam arti misalnya sebenarnya sudah ada apa tim sendiri, tim jamu istilahnya. Tetapi kita minta data mereka sendiri, ya meskipun unit lain, tapi itu masih di satu organisasi, itu juga tidak mudah. Ibaratnya di apa nggak boleh diakses oleh prodi hal-hal yang kayak gitu. Itu masih jadi kendala. Kemudian eh, di tahun sekitar 2020, 2000 pokoknya zaman-zaman COVID. Nah, saya saya jadi familiar dengan Pak Dasapta karena saya sempat membaca riset apa yang ranking riset di Indonesia itu yang kemudian dikomentari sama Pak Dasapta. Ini menarik. Cuma memang kemudian saya terpaksa atau memaksa diri, yang orang sosial, saya harus belajar coding hanya untuk mengambil data dari Sinta, dari Garuda, dari mana itu. Dan hasil ya, pelajaran yang saya temukan antara lain misalnya standar datanya aja beda antara yang di Sinta maupun Garuda itu nggak sama sehingga dan juga misal di Garuda sendiri misal pakai Zotero gitu ya kalau di Zotero biasanya kan dia bisa langsung diklik terus langsung ngambilin metadata. Nah, itu aja nggak bisa yang riset-riset di Indonesia. Maksudnya yang di Garuda. Artinya problem ini tidak hanya problem yang lebih besar yang tadi ada dosa-dosa negara maju. Saya sepakat dengan itu karena tren yang sekarang di banyak negara juga mulai muncul di kolonialisasi pengetahuan dan seterusnya itu mulai muncul lagi. Tapi di sini itu nggak menggema. Di Indonesia sendiri nggak menggema gitu. Dan rupanya memang ya mental kolonialnya itu juga ternyata sudah embed atau mewarisi karena ternyata kemudian saya lacak karena saya tertarik dengan isu ini saya lacak itu dokumen-dokumen lama misalnya pidato-pidato guru besar di UGM itu berkali-kali menyebutkan tentang itu mulai dari kalau ada apa namanya Pak Umar Khayyam kemudian bahkan Ki Hajar Dewantara sendiri itu sampai saya harus nyari ini apa dasar saya ngomong kayak gini ini kayak gitu. Nah, tentu ada hubungan ekonomi dan politik pengetahuan, baik yang global maupun yang di nasional. Di level nasional sendiri itu nggak kalah kompleks tadi soal struktur tadi, yang tidak mudahnya akses data padahal itu sesama itu satu 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 GM gitu loh hanya untuk ini tolong kami dibantu data-data yang ini kan sudah ada sistemnya kami di prodi ini bisa nggak kami punya akses itu belum bisa hal-hal yang kayak gitu masih terjadi meskipun sekarang sudah mulai diperbaiki ya atau ya nggak tahu tapi setidaknya sudah mulai ada perbaikan kemudian yang kedua yang berikutnya adalah ada eh, apa ya blind spot di kita masing-masing bagian itu kayak pakai kacamata kuda ya udah
tugas saya, tupoksi saya adalah rankingmu berapa. Sementara nggak mau ngelihat apa kendala yang dihadapi. Hal-hal yang kayak gitu itu masih terjadi. Nah, saat ini saya memang ya semoga sih nanti bisa jadi apa namanya tugas di tesis gitu. Tapi memang spesifik di komunikasi gitu, ilmu komunikasi. Meskipun ini juga ada dosa warisan dari pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia sendiri. Mengapa? Karena dulu itu kan ada apa namanya prodi informasi dan perpustakaan misalnya. Nasibnya sekarang di Indonesia itu nggak jelas, dilempar-lempar. Ini masuknya ke fakultas mana, siapa yang harus jadi ini, itu masih itu terjadi. Nah, jadi itu mungkin masukan awal lah ya, mungkin bukan masukan, curhat sebenarnya, curhat colongan gitu Mas. Iya, 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 iya. Wah, ini Mas Naim ini banget nih, nguliti ya. Ya, saya tertarik dengan tadi blind spot ya. Memang blind spotnya ini ada di mana-mana sepertinya. Mulai soal data silo gitu ya. Jadi artinya dataku punyaku gitu, datamu punyamu, terus kita nggak bisa akses. Ya mungkin kita punya pengalaman itulah kalau ngomong akreditasi ya. Terus kemudian tadi soal masuk ke dekolonialisasi pengetahuan itu menarik, Mas. Itu yang terakhir sempat dibahas oleh Mbak Inaya dan Mbak Julfa ya di papernya. Nanti mungkin kapan-kapan lah kita coba bedah atau mungkin mengundang beliau berdua gitu. Tapi yang jelas, nah yang mungkin bisa dielaborasi nih Mas, soal naskah-naskah pidato itu Mas, gimana tuh? Ada kaitannya yang Mas Naim Oh, tadi sampaikan, gimana Mas? baik-baik. Sebenarnya itu ide dasarnya dari sempat muncul tulisan di Kompas, saya nggak tahu Budiman Tanurja atau siapa, itu yang dia menulis kembali tentang perlunya apa madhab bulak sumur atau bulak sumur tot atau apapun itulah. Kemudian kan saya mencoba menelusuri terus apa dasar dari madhab tertentu atau sesuatu, misal ada bulak sumur tot itu. Nah kan kemudian ya yang paling mungkin indikasi school of thought adalah tulisan atau pikiran yang dituliskan kan gitu. Nah tapi kan riset ada banyak, oke, tapi kemudian saya tertarik ke pidato-pidato guru besar. Mengapa? Karena seringkali di pidato guru besar itulah para ilmuwan kita merefleksikan perjalanannya, perjalanan pergulatan akademik dan seterusnya, pengetahuan bergulat dengan pengetahuan dan itu apa temuan-temuan bukan poin-poin yang tadi saya sampaikan itu ternyata berulang gitu. Misalnya Prof Purwo Santoso menulis tentang ilmu sosial transformatif yang intinya adalah pengetahuan bagaimanapun itu juga kuasa gitu. Dan teori-teori dari barat atau dari negara maju itu dulunya itu juga diambil atau diolah dari hasil temuan mereka selama melakukan penelitian di negara jajahan. Hal-hal yang kayak gitu dibahas. Kemudian di tahun 89 itu yang tadi Prof. Umar Khayyam almarhum itu nulisnya transformasi budaya kita. Itu juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama poin-poinnya. Sampai kemudian saya akhirnya ketemu yang pidato Ki Hajar Dewantara di Balai Senat. Nah, itu yang oh ya pantas. Ini kita belum selesai, belum tuntas sejak awal. Kayak gitu. Gitu, Mas. Artinya mengulang-ulangnya itu pada isu yang dari pidato Ki Hajar Dewantara dulu gitu ya Mas ya. Iya, bahwa ada apa namanya kayak seolah-olah yang dari barat selalu Mm-mm. lebih baik Oke. pengetahuan. Jadi misalnya kalau pakai istilah yang lokal itu dianggap kurang ilmiah, hal-hal Oke. yang kayak gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Ini yang salah satu hal yang menarik ya. Sebetulnya kalau di konteks ini ya, saya kembalikan lagi ke konteks
mulai deklarasi di San Francisco, di Dora, sampai dengan yang Dori yang terakhir, itu kan memang kayak pengakuan dosa. Tadi Amel juga sampaikan, itu kayak pengakuan dosa ya. Dari sekian ratus tahun lamanya melakukan proses istilahnya apa ya, mengekstraksi pengetahuan itu dari negara-negara kolonial mereka. Nah, kemudian sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah, nanti mungkin bisa disambung Amel. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sulit sekali melepaskan bahwa semangat kolonialisasi itu masih kayak ini banget ya di tempat kita gitu. Nah, itu mungkin Amel bisa nyambung. Termasuk mungkin ini ada dari Pak Wilson ya terkait dengan itu. Nanti Pak Erwin bisa nyambung. Silakan teman-teman, mungkin Pak Wilson, Mbak Dianita bisa berbagi wawasan. Ya. Atau Mas Tri. Silakan, Amel. Oke. Kalau misalnya ada yang lain lebih baik nggak apa-apa sih, maksudnya biar apa namanya, biar semuanya juga bisa saling berbagi berbagi opini, berbagi Ya. pandangan, saya pikir lebih baik. Tapi kalau misalnya saya diperkenankan ya, Nah, ini Mbak Dianita. boleh Oke, Mbak Mbak Dianita Dianita. dulu aja. Ayo, Mbak. Mbak Dianita dulu aja. Halo, halo Mbak Amel, Mas Ilham, ini udah kenal semua, yang lainnya salam kenal, saya Dianita, temennya Mbak Amel sama Mas Ilham. Ini tadi acaranya saya telat nge-share-nya, ini tadi saya share juga ke teman-teman di UMY yang bagian riset, saya kira ini juga hal yang sangat penting sekali untuk dibahas, apalagi kita kan terlibat di dalamnya gitu. Tertarik dengan yang disampaikan Mas Ilham dan juga Mbak Amel tadi tentang keterbukaan informasi riset. Awal-awalnya memang saya masih awam ya waktu itu ngurusin publikasi di UMY, tiba-tiba untuk melihat matriks seperti di Scopus atau WOS itu kan bukan lumayan lagi. Itu wow banget kan, membayar untuk subscribe per tahunnya itu. Jadi waktu itu saya juga sempat berpikir, kok ngelihat metrik ini aja sampai segininya ya dikapitalisasi. Apakah kita nggak bisa melihat sendiri? Bahkan untuk melihat metrik di tempat kita sendiri, kayaknya kita harus masuk ke situ juga kan, berbayarnya lumayan mahal ya. Waktu itu WOS aja 300 jutaan atau 350 gitu kan menawarkannya, apalagi Scopus juga. Saya tahu karena institusi saya termasuk juga waktu itu menghadapi masalah itu. Nah, pertanyaannya Mbak Amel, apakah selama ini saya kurang tahu teman-teman di instansi lain, terutama di Indonesia dan terutama lagi dari decision maker di tingkat pemerintah gitu, apakah sudah banyak aware dengan masalah ini? Terus kemudian pemerintah sejauh ini seperti Kemendikbudristek gitu ya, misalnya yang membawahi universitas-universitas yang terkait dengan nanti mungkin capaian universitas dan yang lain, IKS dan yang lain, apakah aware dengan masalah ini dan sejauh ini apa yang sudah didiskusikan mereka gitu? Karena ini kalau nggak diputuskan lama-lama juga akan eh, jadi masalah yang terus gitu aja. Sementara kita user di bawah, kalau misalnya aturannya di tingkat nasional masih mengacu ke hal-hal itu, kan kita juga jadi kayak tersandra ya, karena kita juga butuh data misalnya seperti itu, ada requirement dari Dikti juga, belum nanti kita bicara tentang IF dan yang lain-lainnya ya, Mas Ilham, tentunya jadi masalah yang kompleks sekali. Gitu mungkin dari saya, matur nuwun. Ya, kayaknya nih Pak Erwin yang punya lebih banyak pengalaman nih terkait dengan bagaimana tadi yang disampaikan Mbak Dianita soal ini, soal apa? Dikti itu loh Pak, bagaimana terus mungkin yang paling lama punya pengalaman ini. Sekaligus Pak Wilson tadi ya. Monggo Pak Wilson, silakan. Atau Pak Wilson sampaikan aja Pak. Ya. Soal yang tadi di chat. Ya, selamat siang. Ini kali kedua ketemu Mas Dasapta di online ya, karena beliau pernah bicara soal Open Monograph Press di UKSW juga gitu.
Nah, kebetulan di UKSW ini saya mengelola, dipercayakan untuk mengatur tata kelola jurnal se-UKSW, termasuk University Press-nya. Nah, kemudian mengkaitkan dengan topik diskusi kita yang sampai pada ranah bagaimana membangun gerakan sains terbuka di negara kita. Nah, ini kan yang jadi persoalan. Saya nggak tahu Mas Dasarta bagaimana kalau bicara open journal system ya sudah jalan dengan segala macam dinamikanya. Tapi ketika bersinggungan dengan open monograph press, nah sekarang menulis buku ini kok kayaknya menjadi kelas 2 gitu. Nulis jurnal kelas 1, nulis buku jadi kelas 2. Nah ini jadi persoalan juga ketika teman-teman saya dorong untuk ayo kita rame-rame nulis buku gitu. Nah lagi-lagi Indonesia juga membedakan lagi buku ajar, buku referensi, buku monograf, ngapain dibeda-bedakan gitu. Kalau mau beda-bedakan cukup 2 aja, buku akademik dan buku non akademik, kan begitu. Nah ini problem yang kami hadapi. Yang berikut adalah beberapa teman dosen yang mengalami kendala ketika mengajukan Java di syarat khusus. Kita bicara gerakan sains terbuka, tapi ketika syarat khusus itu mengatur linearitas, nah ini persoalan. Saya orang studi pembangunan. S2, S3 saya studi pembangunan. Studi pembangunan itu adalah sebuah pendekatan interdisiplin. Jadi kalau saya menulis di jurnal yang fokus dan skopnya tidak ada tulis kata studi pembangunan, reviewer Java mesti tolak. Nah ini sampai pada titik ini saya sendiri masih tanda tanya mau kemana kita kalau dibatasi dengan, oh Anda orang studi pembangunan harus publish di jurnal yang fokus skopnya studi pembangunan. Hello, saya mau publish di jurnal sosiologi pembangunan, antropologi pembangunan, ekonomi pembangunan, harusnya tidak menjadi masalah. Nah ini kan yang sebenarnya menurut saya ini yang dilawan oleh semangat dari gerakan sains terbuka ini. Mungkin sampai di sini dulu lah, kalau nanti jadinya curahan hati. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Wilson. Nah, ini saya pikir temuan atau apa ya, sebuah situasi yang kita alami bersama ya. Ya, curhat juga nggak apa-apa Pak, katanya Mel. Oke Pak Erwin. Nanti saya mungkin menambahkan beberapa hal, mungkin nanti teman-teman yang lain juga. Ya, silakan Pak Erwin. Ya, baik. Saya baik, jadi yang pertama terima kasih atas testimoninya. Kalau Mbak Dianita itu dari UNY atau UNJ? Muhammadiyah, Mas, UMY. Oh, UMY, oke. Saya dengar, Ya, saya tadi pikir kemungkinan UNJ gitu. Oke, ya. baik. Jadi yang pertama saya respon itu apakah pemerintah tahu? Tadi Mbak Amel juga sudah bilang. Jadi orang-orang yang disebut pemerintah itu adalah orang-orang yang sehari-hari ngurus ini dan menerima berbagai protes mungkin ya, dan berbagai masukan sekaligus ya secara teknis. Yang dimaksud pemerintah itu. Contoh Pak Nizam, Dr. Lukman, ya. Saya bisa sebut nama, sampai saya sebut nama saya bisa. Orang-orang ini tahu persis apa masalahnya. Cuman memang mereka mungkin masih merasa terlalu kurang pede begitu ya untuk bisa merubah itu semua. Kalaupun mereka percaya itu, ya. Kalaupun mereka percaya dengan apa yang kami atau Ibu dan Bapak sampaikan, mereka nggak cukup pede untuk bisa mengubah itu. Jadi tahu, tapi ya memilih untuk tidak melakukan apa-apa, melanjutkan yang sudah-sudah. Karena sebenarnya kalau tahu dan ingin sebenarnya gampang. Aturan di Indonesia ini kan terpusat. Tidak ada aturan di bidang akademik yang nggak terpusat sebenarnya. Walaupun PTNBH sama, saya di PTNBH sama merasakan itu. Ya tinggal dirubah saja. Tinggal dirubah saja aturannya itu menjadi lebih sesuai gitu. Ya. Itu sangat gampang. Contoh, misalnya dari urusan pengindeksan aja. Jadi
bagaimana caranya karya-karya yang bahasa Indonesia itu tetap bisa masuk gitu. Ya tinggal cari produk baik di luar atau yang kita sudah bisa bikin sendiri, itu yang kita pakai. Yang Inggris masuk, yang Indonesia masuk, kan lebih enak. Katakanlah kalau mau mendeteksi jurnal predatory pun, ya kalau masih percaya dengan jurnal predatory, ya dengan pengindeks yang dibikin sendiri atau yang layanan luar yang lebih umum ya, yang diindeksnya itu bukan hanya yang khusus seperti yang punya Scopus, itu akan lebih terdeteksi juga kan sebenarnya. Itu satu, itu cara paling gampang. Cara yang kedua, ini mungkin berhubungan dengan aturan kenaikan jabatan yang ke depan ini, gitu ya. Nah, kalau yang disampaikan di sosialisasi yang paling baru-baru ini dalam 2 bulan ke belakang ini benar, maka urusan skor itu ya, akumulasi dari itu hanya akan dipakai secara otomatis untuk menaikkan pangkat. Ya, yang 4A4C itulah dengan predikat yang baru, namanya baru entah apa saya nggak tahu juga. Tapi itu untuk menaikkan itu. Sementara yang kita ributkan sering itu kan kenaikan jabatan. Nah, itu tidak lagi pakai itu gitu. Kalau sosialisasi dari Pak Sofwan Effendi, Direktur Ditnaga itu memang benar dan akan terjadi ya. Maka untuk naik jabatan itu yang dikeluarkan oleh Dikti adalah spesifikasi atau karakteristik, itu bahasa mereka. Jadi seperti checklist gitu. Bahwa pernah ini, pernah itu begitu ya. Mungkin menerbitkan ini, menerbitkan itu gitu ya. Jadi tidak ada lagi semangat untuk menumpuk gitu, menimbun. Nah, itu harapan saya. Yang awal aja semangat untuk menimbun itu jadi nggak ada gitu. Kalau pakai cara yang ini gitu ya, yang baru ini. Karena yang tadi kan hanya untuk pangkat golongan ya. Sementara yang jabatan ini kan pakai tadi yang katanya karakteristik itu, checklist itu. Nah, kalau itu bisa jalan, maka setidaknya urusan Pak Kumba kemarin yang menumpuk sampai 160 makalah ya, itu jadi nggak ada. Nah, harapannya lagi adalah kalau tidak numpuk, maka ngerjainnya jadi lebih benar gitu. Harapannya kan itu. Nah, ketika orang sudah ingin bekerja dengan lebih benar, pace-nya mungkin diturunkan dan seterusnya, maka disitulah mungkin kita bisa lebih masuk gitu, bahwa nggak masalah Anda mau menerbitkan di jurnal ini, jurnal itu, dan seterusnya, nggak ada masalah. Yang penting isinya itu harus benar, datanya harus dilampirkan, kalau tidak ada masalah dengan pihak ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi yang kemudian dinilai itu jadinya itunya gitu, bukan label jurnalnya. Nah, mudah-mudahan dengan peraturan yang baru-baru ini nanti, urusan karir ASN dan juga nantinya non-ASN, itu mudah-mudahan bisa lebih tercapai ini. Apa yang kita pikirin sore-sore begini setiap bulan itu. Ya, jadi sekali lagi mereka tahu Mbak Dianita ya, dan Pak Wilson. Mereka tahu, dan anehnya mereka memilih untuk tidak mengambil tindakan. Dan yang lebih aneh lagi adalah, yang ini super aneh, orang-orang itu kebanyakan lulusan luar negeri. Nah, kenapa yang teriak-teriak itu justru orang kayak kita ini yang lulusan dalam negeri? Saya, mungkin Pak Wilson, mungkin saya nggak tahu latar belakangnya Bu Dianita itu ya, yang nggak pernah merasakan bagaimana sistem di luar negeri gitu, sekolahnya kayak apa gitu. Ini kan aneh gitu ya. Jadi saya sering, terakhir nih dari saya itu sering rada pakai psikologi terbalik ya ketika ngomong dengan para diaspora ya, termasuk yang dari LPDP dan lain-lain. Ini Anda ingat semua ya, Anda ingat hari ini ketika Anda sekolah itu, ingat-ingat pengalaman. Jangan pengalaman yang itu tidak Anda lakukan di Indonesia. Saya pernah beberapa sebulan yang lalu bicara di depan diaspora yang di Tiongkok. Anda itu sekarang aja ngomong sekolah saya begini, sekolah segitu itu. Di Indonesia tuh Anda sedikit pun tidak ada yang Anda ulang itu semua. Jangan sampai begitu. Ya, untuk dicatat, yang mengingatkan Anda ini orang yang lulusan ITB di dalam negeri dari S1. Nah, gitu Bapak-bapak. Jadi memang seru ini untuk diikuti. Jadi ya harus bersabar. Dan saya tahu keterlaluan sekali Pak Wilson itu kalau sampai judul jurnalnya jadi masalah ya. Dan saya juga terima cerita itu dari
banyak orang ya, mungkin 15 orang juga ada yang secara spesifik itu menjelaskan hal yang sama. Nah, ini mudah-mudahan segera orang itu mau mikir gitu ya, bukan hanya kalau hanya search all studi pembangunan ya suruh robot aja. Nggak usah itu ada reviewer menggaji orang, nggak usah. Saya pernah ngomong begitu Pak di depan tim penilaian di ITB. Nggak usah bapak-bapak itu makan siang di sinilah, di situ nggak usah. Kasih robot aja kalau hanya itu. Lebih gampang. Ya, jadi sampai selevel itu setidaknya di institusi saya ya, saya mencoba menekan bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Terima kasih Mas Ilham. Ya, Ini ya, ya. menaikkan tensi sore-sore Nah, biasa ya. lah Bapak. Kita butuh itu, Pak. Ya, butuh itu. Oke. Tadi Pak Wilson cukup jadi pemicu juga, Mbak Dianita. Oke, ya silakan. Ya, menurut saya ini sangat menarik ya. Maksudnya ada beberapa hal yang kemudian yang kemudian muncul di kepala saya yang terkait testimoni-testimoni dari Mbak Dianita, kemudian dari Pak Wilson, dari Mas Niam juga. Karena saya latar belakang saya itu adalah psikologi, sehingga saya percaya bahwa pada dasarnya kasus-kasus yang kita lihat sekarang itu sedang banyak di blow up sama media. Itu kan kasus-kasus yang sifatnya kan individu, ya personal, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang dan sebagainya. Tapi sebagai seorang yang latar belakang psikologi, saya itu percaya bahwa pada dasarnya kebijakan itu akan menjadi pertimbangan penting atau menjadi faktor penting yang membentuk perilaku individu. Jadi pada dasarnya individu-individu itu perilakunya terbentuk ya karena memang ada sistem yang memberikan insentif atau mendorong mereka untuk melakukan perilaku tersebut. Meskipun kemudian individu itu punya respon yang berbeda-beda, ada yang jujur, ada yang enggak. Tapi pada dasarnya faktor kebijakan atau faktor lingkungan itu juga punya peran penting untuk membentuk itu. Sedangkan kenapa ada orang yang memilih untuk tidak curang atau tidak ngakalin sistem itu pada dasarnya justru penjelasannya lebih banyak pada faktor individu. Jadi orangnya memang yang memilih untuk memilih untuk tetap lurus, tetap jujur. Sedangkan ada orang yang memilih curang. Jadi kalau saya sering menggunakan penjelasan bahwa kalau ada orang tetap berbuat baik di sistem yang rusak, itu penjelasan utamanya adalah faktor individu ya, karena memang orangnya pada dasarnya punya kemauan kuat untuk untuk melakukan perilaku-perilaku yang benar. Nah, tetapi ketika ada perilaku-perilaku curang, perilaku-perilaku yang buruk, itu faktor penjelasannya lebih banyak pada faktor lingkungan sebenarnya, jadi faktor kebijakan. Makanya saya nggak pernah melihat faktor kejadian-kejadian atau kasus-kasus pelanggaran etika akademik itu sebagai faktor pribadi atau faktor individual, tapi selalu ada faktor pendahulunya. Nah, itu sudah sering sekali kita perbincangkan sebenarnya dan kita sudah ingatkan berkali-kali di banyak sekali tulisan, di banyak sekali policy brief, kita juga sampaikan secara personal dengan berbagai cara. Pak Erwin ini malah orang yang paling istiqomah dalam advokasi. Kalau saya ini kalau udah mentok ya sudah saya tinggal gitu. Tapi kalau Pak Erwin luar biasa sampai sekarang masih istiqomah dengan cara berbagai macam. Tapi ternyata memang pada dasarnya itu orang yang sudah berada di level di level pengambil kebijakan, terutama sudah jadi pejabat itu memang melihat fenomena itu dengan kacamata yang berbeda dengan kita yang ada sebagai korban kebijakan. Karena pada dasarnya kan nggak pernah ada dialog antara kita yang rakyat jelata ini dengan orang-orang yang ada di pucuk gunung sana. Mereka tidak pernah ada dialog dan mereka nggak pernah trust juga sama kita. Makanya semua kebijakan dikti itu selalu dilandasi dengan asumsi suudon ya, bahwa semua orang itu curang gitu. Jadi makanya kebijakan-kebijakannya selalu ajaib ya kayak gitu itu Pak. Kayak Pak Wilson tadi ini dicurigai yang tidak-tidak hanya karena misalnya hanya hal yang sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat nggak penting itu nitpicky gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Ya karena memang itu tadi karena memang nggak ada dialog gitu antara orang yang ada di atas gunung sana itu dengan rakyat jelata seperti kita. Dan mereka nggak mau dengar, nggak mau tahu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sudah ingatkan berkali-kali, Pak, dengan kebijakan seperti ini itu memberikan insentif orang untuk memproduksi riset yang buruk dan ini akan membuang sumber daya. Bayangkan betapa banyaknya misalnya anggaran negara yang dibayarkan melalui pajak itu dihabiskan untuk membiayai riset-riset yang kemudian kita nggak bisa tahu apakah riset dilakukan dengan baik atau tidak.
kemudian hasil riset itu dipublikasikan misalnya di jurnal. Ternyata ketika dipublikasikan di jurnal kita juga nggak bisa gunakan informasi itu, kan itu buang-buang uang juga. Jadi mau dana riset itu ditambah sampai 500 triliun sekalipun dengan sistem riset kita kayak yang seperti ini itu such a waste of resource gitu. Daripada gitu mending buat bangun sekolah SD misalnya yang mungkin lebih dibutuhkan daripada harus membiayain peneliti Indonesia untuk melakukan riset kalau dengan cara sistemnya seperti ini gitu, sistem yang nggak fair, nggak terbuka dan sebagainya. Kemudian mahasiswa bayar UKT misalnya dengan jumlah yang fantastis. Kemudian UKT tadi itu digunakan untuk membayar insentif publikasi dari penelitian-penelitian yang mungkin bahkan tidak pernah dilakukan. Coba bayangkan, itu kan kalau saya jadi orang tua mahasiswa saya akan marah, saya marah sekali. Kalau ternyata uang yang saya bayarkan ke yang biaya pendidikan yang saya bayarkan untuk anak saya ke universitas, ternyata dananya itu digunakan untuk membayar insentif-insentif dari riset-riset yang nggak pernah dilakukan bahkan. Nah, makanya itu Mbak, tulisan-tulisan hantu, coba itu betapa banyaknya kerugian yang dihasilkan dari tindakan-tindakan seperti ini. Jadi memang itu nggak bisa, ini nggak akan pernah selesai. Kita mau istilahnya menghakimi orang yang melakukan kecurangan-kecurangan misalnya ya, itu nggak akan selesai kalau misalnya sistem ini tidak diperbaiki, karena memang akarnya dari situ, maka kita harus mulai dari situ. Nah, saya termasuk orang yang sampai sekarang percaya bahwa kegelapan itu tidak akan ada kalau ada di tempat yang terang. Nah, di tempat yang terang maka kita akan lebih mudah untuk ngecek sesuatu itu jelek atau enggak. Nah, kalau misalnya sistemnya itu gelap, itu kita nggak bisa tahu. Kita nggak akan tahu apakah hal ini itu benar apa enggak gitu. Ada perdebatan yang menarik sebenarnya di kalangan peneliti, terutama di disiplin ilmu saya, itu yang mempertanyakan bahwa praktik open science itu dalam riset-riset psikologi itu apakah kemudian akan menjadi obat gitu ya, akan menjadi obat dari buruknya buruknya praktik yang dilakukan peneliti psikologi saat ini. Jadi enggak, praktik-praktik buruk ini tidak hanya khas di Indonesia ya, tapi orang-orang di negara maju juga melakukannya. Jadi mereka itu jadi masalah besar ya, dan itu juga sekarang jadi concern juga gitu, bahwa apakah ketika dengan melakukan praktik open science dalam proses penelitian itu akan menjadi obat dari segala segala fenomena-fenomena buruk yang terjadi dalam riset psikologi. Jadi ada temuan begitu diulang nggak bisa dikonfirmasi misalnya. Terus ada beberapa teori-teori yang ternyata ketika ditantang dengan data ternyata teorinya nggak bisa dipastikan pertanggungjawabannya misalnya. Nah, itu apakah bisa sebenarnya dengan transparansi? Nah, sebenarnya banyak orang yang berargumentasi enggak, transparansi itu tidak semata-mata langsung menaikkan kualitas penelitian. Jadi dengan membuat semuanya terbuka, seperti kayak yang tadi kita bicarakan soal indikator riset dan sebagainya, ketika itu dibuat terbuka, apa kemudian bisa membuat risetnya berkualitas? Tidak juga gitu. Tetapi setidaknya kalau semuanya terang, kita bisa ngecek mana yang berkualitas, mana yang tidak. Jadi kita bisa milih dengan baik, seperti analogi Pak Erwin tadi. Kalau ruangannya terang, itu kita bisa mudah ngecek mana part mobil yang rusak, mana yang palsu, mana yang asli, itu lebih mudah. Lah kalau gelap, bagaimana caranya kita ngecek? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, oleh karena itu memang kenapa orang itu selalu takut dengan transparansi. Karena ketika ada transparansi, itu kemudian hal-hal dosa-dosa atau yang lain-lain itu menjadi kelihatan. Nah, oleh karena itu kita mendorong semoga dengan adanya momentum ini itu supaya mendorong pemerintah Indonesia itu lebih mau mengadopsi prinsip transparansi. Apalagi ada momentum soal Permenpan RB yang kemarin itu yang sempat dibicarakan Pak Erwin tadi. Sehingga dengan membuat semuanya itu transparan, itu akan membuat orang itu mau saling berdialog. Nah, masalahnya kita kan takut sekali dengan dialog kan. Nah, kalau ada orang saling nggak setuju satu sama lain itu dianggap menyerang personal. Padahal dalam sains itu biasa kita saling tidak setuju karena nggak ada kaitannya sama urusan personal. Yang kita adu itu idenya, bukan kapasitas personalnya kan gitu. Nah, itu juga sebenarnya jadi salah satu masalah kita ya. Jadi pertama tidak adanya transparansi, semuanya dilakukan di ruang gelap. Kemudian yang kedua adalah orang tuh sering mengaitkan serangan terhadap ide itu diatribusikan sebagai serangan personal, dan itu menurut saya akan mencegah dialog. Kemudian yang ketiga
itu adalah yang terakhir adalah masalah kebebasan akademik. Bayangkan jadi peneliti di Indonesia itu kan sudah saking celakanya ya, udah gajinya kecil, kerjaannya banyak, kita mau ngomong apa bisa dipersekusi pakai ITE. Coba itu kan, wah itu kalau di kalau dibayangkan itu, aduh betapa menderitanya itu jadi peneliti di Indonesia. Terus sains seperti apa yang mau kita harapkan dari sistem yang seperti itu? Udah gajinya kecil, kita kerjaannya banyak, ditumpuk-tumpuk. Udah gitu mau ngomong apa-apa diancam ITE. Gimana nanti? Barangkali itu dari saya. Iya, wah ini cukup komprehensif sekali ya, apa yang tadi disampaikan. Jadi kalau dikaitkan dengan ya eh, beberapa deklarasi termasuk yang terakhir itu kan sebetulnya lebih pada tadi yang Pak Erwin katakan itu soal Pak Erwin kan suka mobil loh, otomotif. Nah, biasanya tekniknya orang-orang yang beli mobil itu kan ini ya, ceknya di tempat yang terang atau misalkan di luar. Biasanya kan gitu, nanti janjian di mana, di lapangan atau di tempat yang mana gitu ya. Biasanya terus dicek gitu, terus ada biasanya kalau kita nggak yakin mau apa, mau ngecek, kita bisa ngajak orang bengkel yang kita percaya gitu untuk ngecek part-part mana gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Beberapa deklarasi global itu kan sebetulnya mendorong ke arah situ, keterbukaan yang seperti Dori tadi, keterbukaan informasi, terus kemudian utamanya inklusif ya, beberapa penilaiannya inklusif, menampung apa namanya banyak apa ya masukan termasuk ekosistem pengetahuan bahasa dan yang lain dari negara-negara yang lain, yang lagi-lagi ini jadi kayak obat untuk mengobati bagaimana rasa bersalahnya orang-orang utara itu mungkin seperti itu ya terhadap apa yang sudah mereka lakukan mungkin. Dan sayangnya momentum ini kalau kita tidak lihat dengan jernih dan ini kadang-kadang banyak hal yang kemudian menimbulkan efek-efek misalkan itu kan produk lagi-lagi produk Barat atau produk-produk negara-negara kolonial atau mungkin lebih ke arah-arah ketidakpercayaan ya, distrust. Nah, sebetulnya kita bisa lihat dengan secara jernih dengan mengkaitkan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Ya, terkait misalkan tadi Pak Wilson sempat sampaikan soal interdisciplinary ya, soal multidisiplin keilmuan yang seharusnya memang harus sedemikian rupa sudah dibangun ya, tapi terkungkung oleh tadi skup jurnal itu kan sangat apa ya? Tadi Pak Erwin sempat mention itu malas sekali gitu ya kita berpikir untuk soal itu. Terus kemudian bagaimana tadi yang Pak Wilson katakan juga menulis buku akhir-akhir ini juga dipandang sebagai kelas kedua dalam diseminasi pengetahuan. Nah, itu yang saya lihat dan amati juga berlaku untuk disiplin-disiplin ilmu sosial gitu. Karena ada semacam kebijakan yang kayak menyeragamkan ya, luaran dalam riset assessment termasuk penjenjangan karir. Ya, kita mungkin di dosen atau ini kan terlihat sekali ya bedanya misalkan nulis artikel di jurnal itu bisa sampai 40, sedangkan nulis buku saya kurang tahu berapa terakhir itu dinilai itu sangat timpang sekali gitu. Padahal sebetulnya keduanya ini kan punya punya posisi yang berbeda ya. Bagaimana prosesnya juga berbeda dan saya yakin masing-masing disiplin keilmuan itu punya cara yang berbeda-beda juga. Nah, tetapi itu ada satu situasi di mana semuanya kayaknya diseragamkan. Lagi-lagi karena tadi Pak Erwin sampaikan dan teman-teman bahas soal kemalasan itu ya. Soal kemalasan itu. Oke. Ada yang perlu ditambahkan ya. Ada yang perlu ditambahkan soal ini. Saya mungkin masuk, tapi ini Ya, mungkin lebih pada tawaran cara melihat gitu ya. ya, Jadi ini saya
insight ini saya dapatkan dari riset jaringan komunikasi, itu masih ada hubungannya dengan pembangunan, studi pembangunan. Jadi waktu itu ada teknologi inovasi atau adopsi inovasi itu ya. Nah, salah satunya kan memang Indonesia ini jadi lahan subur bagi riset-riset pembangunan. Nah, riset tentang kemiskinan struktural, jadi jaringan komunikasi di pedesaan, tapi untuk melihat bagaimana jaringan komunikasi bekerja. Nah, temuannya yang menarik adalah di kita itu memang punya kecenderungan untuk information hoarding. Istilah yang digunakan information hoarding. Jadi informasi-informasi itu memang di-keep dan didistribusikan sangat hati-hati untuk kepentingan, terutama kepentingan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, dari situ saya kemudian ngambil insight untuk memahami pola yang sekarang adalah ya kita memang masih punya mental miskin itu sebenarnya. Meskipun bukan miskin harta atau apa ya, tetapi mental miskin itu yang kemudian membuat kita di kalangan akademik sekalipun untuk keep informasi. Informasi adalah sesuatu yang sangat berharga dan mengeluarkannya itu tidak hanya tidak hanya berdampak pada kuasa, tetapi juga itu bisa berdampak balik jadi bumerang. Jadi kita secara umum maupun para akademisi itu selalu berada di mental yang was-was, ini saya akan diserang atau akan dapat celaka enggak kalau aku memberi informasi ini. Itu yang saya rasakan atau insight yang kemudian ternyata begini. Nah, dari situlah kemudian ya saya belum melakukannya, tapi yang sudah saya lakukan adalah saya coba ngambil data-data itu. Maksudnya data yang misalnya dari Sinta itu tadi. Memang saya punya kesulitan dalam olah data bagaimana cara memvisualisasikan network-nya. Tetapi bisa jadi dengan menampilkan secara network, itu akan ketahuan nanti mana yang taruhlah klik yang paling besar mana, kemudian dan seterusnya, alurnya seperti apa. Karena contoh sederhana misalnya, ini orang-orang kalau mau jadi dosen, misalnya orang-orang yang di daerah-daerah mau jadi dosen, itu mereka seringnya kemana? Ngambil S2-nya kemana? Ngambil S3-nya kemana? Itu kan ada aliran informasi maupun aliran pengetahuan dan juga tentu saja aliran dana. Nah, ini yang tapi saya masih kesulitan, itu masih hipotesis, tapi saya mencoba ke sana. Tapi bisa jadi karena memang kita selama ini baik sendiri maupun kolektif itu punya mental tadi Mbak Amel ya, karena Mbak Amel orang psikologi ya. Mentalnya itu mental yang selalu waspada, eling lan waspodo. Ini kalau kau keluarkan akan berdampak buruk enggak? Nanti aku ketahuan enggak kalau aku plagiat misalnya. Hal-hal yang kayak gitu bisa jadi ya. Bukan karena nggak mampu, tapi karena kalau keluarkan apa dampak buruknya bagiku. Gitu. Iya, itu kalau di psikologi memang betul ada karakteristik kepribadian memang yang yang menggambarkan itu namanya victim sensitivity. Jadi ketika dia punya mentalitas bahwa dia akan selalu punya kecurigaan sama orang lain, bahwa dia akan dieksploitasi orang dan sebagainya, itu yang betul ada sih ya di psikologi. Oke, masuk ke situ akhirnya ya. Tapi ini jadi jawaban Mas Niam soal bagaimana repositori ini ya, mulai dari repositori ilmiah, repositori kampus, itu kan belum terbuka. Itu jadi jadi ini juga, jadi tanda juga bahwa Sekarang sudah ada Rama, Mas, meskipun baru judul sama abstrak ya, ya. tapi kan tidak benar-benar yang terbuka ya, bisa kita lihat. Padahal sebetulnya untuk kasus-kasus
plagiarisme, terus kasus-kasus duplikasi dan yang lain-lain, itu bisa lebih mudah dideteksi saat repositori kampus, repositori riset kita itu terbuka. Dan itu lebih tadi, tapi karena tadi Mas Niam mengaitkan soal tadi ya, information hoarding tadi, dan Amel tadi kaitkan dengan karakteristik itu, ya ini menemui satu titik ini ya, satu titik apa ya, benang merah gitu ya, antar satu hal dengan hal yang lain gitu. Oke, ini semakin menarik. Sebetulnya ini akan jadi menarik saat mungkin ada teman-teman pustakawan yang kemudian ikut mewarnai, karena tadi yang Mas Niam sampaikan ini sebetulnya keilmuan saintometrik ya, atau beberapa yang dipunyai oleh teman-teman disiplin ilmu informasi dan apa ya, informasi dan apa, kepustakaan atau perpustakaan ya. Nah itu sayangnya tadi Mas Niam tadi juga cerita soal bagaimana perkembangan disiplin ilmu ini dan profesi ini di Indonesia juga saya lihat kurang banyak dilibatkan dan diapresiasi begitu ya dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Oke. Ada lagi yang perlu ditambahkan gitu dari diskusi kita? Ini sudah tidak terasa sudah 1,5 jam ya kita ngobrol gitu. Nah, kemungkinan ke depan juga bekerja di sektor pengetahuan itu agak suram outlook-nya. Gitu ya. Oke. Padahal katanya knowledge ekonomi loh, Mbak. Nah, Iya, itu. nggak tahu. Knowledge ekonomi. Tapi betul Pak Erwin, semangatnya harus ada terus, betul. Iya, iya, iya. Oke. Oleh karena itu memang tadi sebetulnya ini secara umum terkait dengan topik diskusi kita pada pagi sore hari ini, itu tuh ngomong soal bagaimana deklarasi San Francisco, Dora, terus kemudian hingga Barcelona atau Dori gitu. Itu lebih banyak sebetulnya untuk trigger mendiskusikan banyak hal yang ternyata lebih dari topik dari diskusi awalnya. Dan memang kenyataannya akhirnya secara luas kita bisa bedah ini dari banyak hal, dan memang lagi-lagi kalau mau bukan kesimpulan ya, tapi lebih banyak kita berbicara tadi soal Temuan sementara keterbukaan. aja, Mas. Temuan Iya, sementara. kita ujung-ujungnya ngomong soal tadi keterbukaan ya, keterbukaan informasi, keterbukaan banyak hal tadi. Terus bagaimana proses seharusnya asesmen riset, bagaimana soal penjenjangan karir ujung-ujungnya ya untuk teman-teman akademisi, itu juga bersentuhan dengan iklim kebebasan akademik gitu ya kan. Karena ujung-ujungnya kalau ngomong keterbukaan ya, itu berkaitan erat dengan kebebasan akademik ya. Nah, ini mungkin nanti di pertemuan yang lain akan kita diskusikan lagi beberapa hal ini. Mungkin nanti Mas Niam juga bisa sebagai apa ya? Tadi menarik Mas terkait dengan beberapa Mohon pembahasannya. bimbingannya dari para suhu yang ada di sini. Nggak ada Kita suhu. Nggak usah ada bimbingan, Mas. sabta ini. Nggak usah bimbingan. Nggak pakai bimbingan, kita malah belajar dari Mas Niam. Kita banyak belajar tadi, ada Pak Wilson, Mbak Dianita tadi menyampaikan beberapa pandangannya di lembaganya Pak Erwin, dan ini kita memperkaya itu. Mungkin itu mungkin ya diskusi kita pada pagi dan sore hari ini. Nanti ke depan akan kita sampaikan lagi dan buat diskusi-diskusi yang mungkin lebih cukup memantik ya rasa sensitivitas kita sebagai akademisi di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Erwin, Mas Niam, Mbak Amel, Pak Wilson, Mbak Dianita, dan beberapa yang lain yang baru bergabung diskusi kita pada hari ini. Lagi-lagi kita tidak ngomong soal jumlah peserta, walaupun yang daftar banyak, tetapi kita ngomong soal apa yang kita diskusikan. Nanti mungkin akan berkembang diskusi di luar sana. Terima kasih, saya akhiri semuanya.
sehat selalu, salam sukses. Ya, Terima kasih. Mbak Amel Selamat dari sore. mana, Mbak? Kasih, sehat selalu, Bapak ya, Ibu. Terima ya, kasih. Mas Niam dan yang lain-lain. Ya, Terima saya tutup. kasih Mbak Amel, Mas Ya, Ilham. Monica. Ya. Sehat-sehat.